Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Setelah mengamati video ini, diharapkan kalian dapat memahami manfaat air bagi kelangsungan makhluk hidup dan dapat menjelaskan tahapan terjadinya siklus air dengan tepat. Sudah siap? Mari kita belajar. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bisa bertahan hidup. Bagi manusia, air dapat berguna untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Bagi hewan, air dapat berguna untuk minum, sebagai tempat hidup hewan laut, dan mendinginkan suhu tubuh. Sedangkan bagi tumbuhan, air berguna dalam proses fotosintesis. Nah, berdasarkan hal tersebut, hampir setiap hari air digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Nah, sekarang coba pikirkan, mengapa air di bumi tidak pernah habis? Nah, jawabannya karena adanya siklus air. Air mengalami siklus atau daur. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Karena prosesnya yang memutar dan berlangsung terus-menerus, jumlah persediaan air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, berikut ini adalah tahapan terjadinya siklus air. Siklus air dimulai dari air laut atau air yang ada di darat seperti sungai dan danau yang mengalami penguapan karena panas matahari. Proses penguapan ini disebut dengan proses evaporasi. Nah, selain itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Nah, proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Setelah mengalami proses penguapan, uap air kemudian akan naik ke langit dan berkumpul di udara. Uap air yang berkumpul di udara kemudian berubah menjadi titik-titik air. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian berubah menjadi awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, kumpulan awan yang tidak dapat menampung volume titik-titik air selanjutnya akan turun menjadi hujan yang dapat berupa air, es, maupun salju. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan yang turun tadi sebagian ada yang langsung melalui sungai menuju ke laut, namun ada juga yang meresap ke dalam tanah atau yang disebut dengan infiltrasi. Nah, cadangan air yang berada di permukaan bumi tersebut kemudian menguap lagi menjadi awan, kemudian berubah menjadi kumpulan titik air dan kembali turun ke permukaan bumi menjadi air hujan. Nah, begitulah siklus air yang terjadi berulang-ulang, sehingga keseimbangan alam dapat terjaga dengan baik. Walaupun air tidak pernah habis karena ada siklus yang selalu terulang, bukan berarti kita bisa seenaknya menggunakan air ya. Karena siklus air ini prosesnya tidak sebentar loh. Air yang kembali dalam bentuk hujan itu jumlahnya masih kalah jauh dengan air yang digunakan makhluk hidup untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun airnya tidak pernah habis, tapi air yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Jadi selalu bijak dalam menggunakan air ya. Nah, itulah penjelasan mengapa air selalu ada di bumi. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di materi berikutnya.